Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ajib, saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam Bani Abbasiyah untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Mukhlisin MHI. Baik, saya akan mulai saja. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun dalam kurung 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Umayyah, maka berakhir pula lah kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah. Kenapa toh guys? Karena para pendiri dan khalifahnya itu merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syaffah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain selisih berganti guys. Sebanyak 37 kali khalifah guys. Selama berkuasa, Daulah Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaannya mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Waqif Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Pada masa tersebut merupakan masa yang gilang gemilang, bahkan bisa dikatakan masa keemasan bagi umat Islam. Di antara khalifah yang besar adalah Abu Abbas Asy-Syaffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Muttasim, Al-Warsyid. Mereka adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi, dikarenakan mereka itu lebih banyak kesibukan dalam hal duniawi yang saling berebut kekuasaan. Khalifah yang terakhir adalah Al-Muttasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yang mati terbunuh oleh pasukan Mongol pemimpin Hulagu Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan. Sesudah Al-Warsyid masih ada lagi 28 khalifah yang memerintah, tetapi pada umumnya mereka itu kurang membawa kemajuan guys. Berikut wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah kecuali Cordova Spanyol, meliputi Afrika Utara, Mesir, Tripoli dan sekitarnya, juga negara-negara yang berbeda di Asia Tengah seperti Turki, Siberika, Romawi Timur, Persia, Irak, Yaman, Palestina, Afghanistan dan sebagian India yang dijadikan ibu kota, yaitu di Baghdad sekaligus ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, keuangan,
kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan, guys. Di kota Baghdad ini dijadikan sebagai ibu kota terbuka, guys, pintu terbuka, guys. Artinya siapapun boleh memasuki dan bertempat tinggal, sehingga semua bangsa yang menganut berbagai agama, keyakinan bisa bermukim. Baghdad menjadi ibu kota internasional, guys, yang sangat ramai, dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur, yaitu unsur Arab, Turki, Persia, Romawi, terus Turki, dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa upaya perluasan daerah kurang begitu diperhatikan. Akan tetapi di bidang ilmu pengetahuan, guys, dan cendekiawan mana, guys? Pokoknya intinya itulah, ilmu pengetahuan dan cendekiawan itu dan ulama itu tuh banyak berasal dari kota Baghdad itu, guys, yaitu seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Imam Syafi'i, terus Hanafi, Hambali, Imam Maliki, Ibnu Rusidi, dan lain sebagainya. Itu tuh banyak dari kota Baghdad itu, guys. Jadi kota Baghdad itu adalah kota yang ramai, pokoknya kota yang banyak pengetahuan dan keilmuan, berarti kota-kota yang itulah. Baik, itulah, guys, tadi cerita dari saya mengenai sejarah peradaban Islam, yaitu sejarah pada masa Bani Abbasiyah. Baik, guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Dan kepada kalian semua saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.